iman yang sejati itu rupa-rupanya bisa mengalahkan dunia. Itu kata surat 1 Yohanes pasal yang kelima. Di situ berkata iman yang katanya yang mengalahkan dunia. Jadi iman itu hal yang penting. Sebab saya percaya jika iman sejati itu, iman yang benar itu ada di dalam hidup kita, maka itu akan melahirkan atau akan menghasilkan buah yang sejati. Dan saat-saat ini diperlukan buah sejati dari orang percaya, buah sejati dari orang yang percaya kepada Yesus, baik di dalam hidupnya, baik di dalam karakternya, dalam segala aktivitas hidupnya mengeluarkan buah sejati. Makanya saya ingin saudara-saudara beberapa waktu ke depan saya ingin menyampaikan kebenaran tentang iman. Nah, bagaimana supaya kita tetap berjalan dengan iman di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah godaan, di tengah-tengah kompetisi, bisnis, usaha, pekerjaan, pelayanan yang saat ini kita hadapi. Kita tahu bersama semua menghadapi tantangan yang lumayan dalam tanda kutip sulit. Akan tetapi bagaimana agar supaya kita dengan iman kita bisa menghadapi tantangan. Dengan iman kita bisa menghadapi godaan-godaan yang datang. Dengan iman kita bisa menang terhadap kompetisi-kompetisi di bisnis, kompetisi di usaha dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Di tengah-tengah situasi resesi, keadaan yang tidak bertambah baik sekarang, bagaimana agar supaya kita dengan iman kita bisa melakukan pekerjaan kita bisa melakukan pelayanan kita dengan maksimal, supaya berbuah buah yang maksimal. Nah, untuk itu coba kita lihat ayat dulu, satu mengacu firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya baca menjadi ayat pokok kita pada malam hari ini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat 3, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara yang saya kasihi, di sini ada tuntunan dan bimbingan daripada firman Tuhan. Bagaimana agar supaya kita tetap berjalan dengan iman yang kokoh, iman yang benar, di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah tantangan kehidupan yang sementara kita hadapi. Di sini dari ayat-ayat ini kita belajar beberapa hal dulu. Pertama, saudara-saudara, di sini dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita semua. Yang pertama yang harus kita lihat di sini, saudara-saudara, orang percaya itu ada di dalam perlombaan. Nah, perlombaan yang dikatakan kitab Ibrani pasal 12 adalah perlombaan yang diwajibkan. Sekali lagi, perlombaan yang diwajibkan. Artinya perlombaan ini tidak bisa kita abstain. Perlombaan ini tidak bisa kita tolak. Perlombaan ini mau tidak mau, setuju atau tidak, harus kita jalani. Sebab perlombaan ini, track perlombaan ini memang diberikan kepada kita semuanya, orang yang percaya. Jadi saudara-saudara, pertama yang harus kita tahu supaya iman kita tetap kokoh, iman kita tetap berjalan dalam kehendak Tuhan, kesadaran pertama yang muncul di dalam hidup kita adalah kita harus tahu kita sedang berada di dalam pertandingan. Nah, kalau kita berada dalam pertandingan, yang namanya pertandingan itu tentunya ada persiapannya. Katakan sama-sama persiapan.
Jadi untuk memperoleh hasil yang baik ditentukan oleh persiapan-persiapan yang ada. Orang-orang kalau mau melakukan perlombaan, itu selalu ada persiapannya, ada latihannya, ada disiplin-disiplin yang harus dia jalani supaya dia bisa tampil memukau, supaya dia bisa tampil dengan baik, supaya dia bisa tampil, supaya dengan kerinduan tentunya ingin menjadi juara. Artinya sekali lagi, persiapan itu penting. Jika persiapan kita bagus, maka hasil akan lebih baik lagi. Jadi saya tidak percaya saudara-saudara dalam perjalanan hidup kita, saya tidak percaya yang namanya instan. Saya percaya setiap hidup kita ada persiapan. Kalau Anda ingin mengalami kemenangan, ditentukan oleh persiapan. Persiapan yang baik akan menghasilkan hal yang baik lagi. Walaupun mungkin pada akhirnya ada orang yang lebih baik dari kita, paling tidak kita harus mempersiapkan diri. Begitu juga di dalam kegiatan-kegiatan kita sehari-hari, baik di rumah atau dalam kegiatan pekerjaan, di usaha, di bisnis, di pelayanan. Persiapan itu penting. Waktu kita sudah mempersiapkan dengan baik, saya percaya lebih dari 50% pekerjaan itu sudah selesai. Karena apa? Sudah dipersiapkan dengan baik. Jadi saudara-saudara, dari Ibrani pasal 12 di situ bicara ayat 1, diberitahu kepada kita bahwa kita sedang melakukan perlombaan. Nah, perlombaan ini diwajibkan bagi kita. Nah, karena ini wajib, karena ini hukumnya wajib, tentunya kita harus lakukan. Nah, untuk melakukannya, saya dorong saudara untuk mempersiapkan diri. Amin, saudara. Jadi pertama-tama harus mempersiapkan diri. Mau tidak mau kita mesti latih diri kita. Mau tidak mau kita mesti latih nalar kita. Mau tidak mau kita harus latih kebesaran hati kita. Mesti kita belajar, kita melatih diri kita. Sekali lagi, itu adalah persiapan kita. Apalagi masa pandemi sekarang. Semua banyak kegiatan dilakukan di rumah. Banyak kegiatan kita sudah tidak bisa lagi melakukan aktivitas-aktivitas biasa lagi seperti dulu. Artinya saudara-saudara, kita harus memiliki kepintaran, kecerdasan untuk melihat hal-hal yang perlu kita lakukan dalam masa-masa persiapan sekarang. Karena memang saya percaya sekarang adalah masa persiapan. Nah, berikut saudara-saudara, di sini dikatakan begini. Akhirnya begini, kita sampai pada titik gini. Kalau kita tahu ini penting, ada perlombaan penting, harus wajib, tentunya kita akan sampai pada titik bagaimana kita dapat memenangkan perlombaan ini. Bagaimana kita dapat sampai ke garis finishnya. Bagaimana kita bisa mencapai pada garis finish. Iman kita bisa membawa kita pada garis finish, pada perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Sebagai warga kerajaan Allah, kita diberikan peluang, kita diberikan kesempatan untuk berjalan, berlomba pada trek yang diwajibkan. Nah, kita mesti bertanggung jawab di trek itu supaya kita mengalami kemenangan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita memenangkan perlombaan? Bagaimana kita memenangkan satu pertandingan yang diwajibkan? Nah, ayat yang kedua dia berkata begini. Kita pelan-pelan, saudara. Ayat yang kedua. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Haleluya. Yang pertama-tama saudara-saudara, bagaimana caranya kita memenangkan tantangan kehidupan dengan iman? Bagaimana caranya kita memenangkan tantangan kehidupan di bisnis kita, di usaha kita, di pekerjaan kita, di masa-masa pandemi, masa-masa kesulitan sekarang? Bagaimana caranya saudara-saudara? Perlu kita punya kepintaran, perlu kita punya link, punya sahabat. Tetapi saudara, percayalah, hanya Tuhan adalah tempat yang terbaik bagi kita untuk mencapai kemenangan yang sejati. Nah, saya mendorong saudara-saudara untuk belajar firman Tuhan ini pada malam hari ini. Dikatakan melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi saudara-saudara, dari ayat sini dia berkata begini. Bagaimana kita agar supaya kita mengalami kemenangan iman di tengah-tengah persoalan dan tantangan, resesi apapun yang sementara kita hadapi sekarang.
Kita harus lakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Karena apa, saudara-saudara? Yesus adalah figur iman kita. Yesus adalah pemimpin iman kita. Karena Yesuslah yang akan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Artinya, dengan memberi diri dipimpin oleh Yesus dalam perjalanan hidup kita, kita sedang membawa diri kita kepada kemenangan di tengah-tengah tantangan. Kita sedang membawa diri kita untuk memperoleh kemenangan bersama-sama dengan Yesus. Penting sekali, saudara-saudara, tentang mata yang tertuju kepada Yesus. Kita tahu cerita contoh di Matius pasal 14 dari ayat 22 sampai ayat 33. Di situ, saudara-saudara, kita akan melihat hal yang luar biasa. Bagaimana Yesus berjalan di atas air. Dan seluruh murid-murid pertama kali waktu Yesus berjalan di atas air, mereka berkata, Yesus itu hantu, Tuhan itu hantu, secara serempak. Akan tetapi ada satu pribadi yang memiliki keberanian lebih. Namanya Petrus. Petrus berkata, kalau engkau itu Tuhan, izinkan aku untuk berjalan di atas air, untuk mendekati engkau. Nah, akhirnya saudara-saudara, singkat cerita, Petrus berhasil berjalan di atas air. Petrus berhasil berjalan di atas air. Akan tetapi saudara-saudara, di dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-30 di situ dia berkata begini, saudara-saudara. Ini menarik. Ayat yang ke-30 dia di sini menarik. Ayat Matius 14 ya. Matius 14 ayat yang ke-30 dia berkata begini. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Di sini saudara-saudara, terjemahan bahasa Inggris lebih tepat. Dalam terjemahan bahasa Inggris, ketika pandangan Petrus tidak melihat Yesus lagi, tidak terfokus kepada Yesus lagi, dia melihat gelombang, dia melihat angin, dia melihat pergerakan alam yang begitu luar biasa. Mulai saat itu dia mulai tenggelam. Jadi saudara-saudara sekalian, waktu Petrus melihat Yesus, apapun gelombang di sekitar dia, bagaimanapun kencangnya angin datang melanda hidupnya, saudara-saudara, dia tidak pernah tenggelam. Jadi sepanjang kita melihat Yesus, iman kita akan kuat. Sepanjang kita melihat Yesus, iman kita akan bertumbuh. Sepanjang kita melihat Yesus, iman itu akan tetap bergerak dan bergerak. Haleluya. Memandang Yesus itu, kita akan mengalami impartasi kekuatan. Waktu kita memandang Yesus, ada impartasi kekuatan yang Tuhan berikan kepada Petrus, sehingga Petrus bisa berjalan sama seperti Yesus berjalan di atas air. Saya percaya, saudara-saudara, COVID, masalah ekonomi sekarang itu bagaikan gelombang yang datang silih berganti. Tetapi percayalah, waktu engkau memandang Yesus, percayalah, Yesus mengatasi gelombang. Yesus bisa berjalan di atas gelombang tsunami ini. Yesus bisa berjalan di atas gelombang pandemi COVID-19. Yesus bisa berjalan di atas gelombang resesi. Karena Yesus lebih hebat dari resesi. Karena Yesus lebih hebat dari gelombang pandemi. Yesus lebih hebat dari apapun yang terhebat di dunia ini. Dia bisa berjalan di atasnya. Tetapi waktu kita memperhatikan Yesus berjalan, kita pun bisa berjalan bersama dengan Yesus. Makanya penting sekali untuk tetap memandang kepada Yesus. Penting sekali untuk mendisiplinkan mata kita, rohani kita, hati kita untuk memandang kepada Yesus. Saat-saat ini adalah saat yang terbaik untuk kita belajar memandang kepada Yesus. Jangan terlalu, bukan berarti saya mengajarkan begini, bukan berarti kita harus, orang Manado bilang, harus pakai kacamata kuda hidup ini. Enggak. Kita sadar ada masalah, kita sadar ada resesi, kita sadar ada problem hidup di sekitar kita. Kita sadar.
Akan tetapi kita harus lebih sadar kehadiran Tuhan di tengah-tengah masalah. Kita harus lebih sadar kehadiran Yesus di tengah-tengah masalah. Kita harus lebih sadar kehadiran Tuhan yang berjalan di atas air. Pandanglah Yesus, maka engkau bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Pandanglah Yesus, maka engkau bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Yesus ingin kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Memandang Yesus mendorong kita untuk tetap kuat. Memandang Yesus membuat kita untuk tetap tetap bergairah, tetap bersukacita, tetap positif pikiran kita. Bahwa ada pertolongan, ada mujizat, ada keajaiban, ada pembelaan Tuhan untuk hidup kita, untuk keluarga kita, untuk pekerjaan dan bisnis kita, untuk pelayanan kita. Pasti Tuhan tolong. Haleluya. Ingatlah baik-baik saudara, keuntunganmu di dalam bisnis, keuntungan kita dalam pekerjaan, keuntungan kita di dalam pelayanan, bukan datang dari pelayanan, bukan datang dari bisnis dan pekerjaan, tetapi datang dari Yesus. Itulah berkat yang sejati. Yesus bisa perintahkan siapa saja untuk memberkati kita, saudara. Percayalah. Jadi jangan gantungkan hidupmu, jangan percayakan hidupmu kepada pelayanan, jangan percayakan hidupmu kepada pekerjaan, jangan percayakan hidupmu kepada bisnis, jangan percayakan hidupmu kepada teman sejawat, jangan percayakan hidupmu kepada uang, kepada deposito yang ada di bank, jangan percayakan hidupmu kepada kegantenganmu, jangan percayakan hidupmu kepada link-link yang ada di sekitar Anda, tapi percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Haleluya. Amin, saudara. Itu hal yang penting. Jadi iman tuh begitu. Nah, coba kita lihat lagi satu hal tentang memandang Yesus. Saya kasih contoh yang kedua. Di dalam Bilangan pasal 21. Ini di Perjanjian Lama. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Buku yang keempat dari kitab Taurat. Bilangan 21. Di situ ada peristiwa di mana umat Israel waktu keluar dari tanah Mesir mengalami satu persoalan yang sangat luar biasa, sehingga mereka dipatuk oleh ular, dan banyak mereka yang mati. Banyak yang mati karena mereka dipatuk oleh ular. Itu di dalam Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Waktu mereka dipatuk ular, Musa datang kepada Tuhan. Itu singkat cerita, saya tidak baca, saudara bisa baca di rumah. Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Waktu mereka dipatuk ular, saudara-saudara, Musa tidak tahu mau bikin apa, tapi ada yang harus dia lakukan, yaitu karena tanggung jawab dia sebagai imam juga di dalam pemimpin di dalam negara ini, di dalam negara yang baru keluar dari tanah Mesir. Dia datang kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang begini, Musa bikin ular, ukir dari tembaga ular, dan kemudian taruh di atas gunung. Dan perintahkan kepada bangsa Israel, pandang ular itu. Waktu mereka pandang ular itu, maka mereka tidak akan mati. Saya baca bagi kita semuanya supaya kita paham. Ayat 8 dan ayat 9 pada ending ayat ini. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut yang sudah kena racun, bukan belum terpagut, yang sudah terpagut tetapi memandang kepada ular tembaga dan menaruh pada tiang, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular, ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Oh, dahsyat. Haleluya. Nah, ular tembaga ini gambaran sebenarnya adalah Yesus Kristus. Itu kita bisa baca, kita pelan-pelan ya, supaya kita tidak salah. Kita baca di dalam Yohanes, kita bandingkan Bilangan pasal 21 ayat 4 dan 9 dengan Yohanes 3
ayat 14 dan 16. Yohanes 3 ayat 14 dan 16. Dia berkata begini, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ayat 16 muncul ayat yang terkenal setiap Natal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara-saudara, gambaran dari ular tembaga di buku bilangan yang dibuat oleh Musa itu bicara tentang Yesus. Amin, saudara. Sekali lagi, ular tembaga yang dibuat oleh Musa di bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9, saudara-saudara, itu adalah gambaran daripada Yesus Kristus menurut Yohanes 3 ayat 14 sampai 16. Jadi waktu bangsa Israel dipagut ular tedung, ular yang berbisa, yang paling berbisa di seluruh dunia, yang paling berbisa di padang gurun, saudara-saudara, ular tedung dipatuk oleh ular tedung. Waktu dia sempat menoleh kepada patung ular tembaga yang Musa buat dan dia taruh di tiang di atas gunung, dia tidak akan mati. Amin, saudara. Waktu kita belajar membiasakan diri memandang kepada Yesus, orang bisa berkata begini kepada saudara, sudah habis usahamu. Sudah habis. Sudah tidak bisa lagi kamu. Saya ingin berkata kepadamu, kepada kita semuanya, kita belum habis. Kita dapat kehidupan. Kita pasti Tuhan tolong. Kita pasti Tuhan buka jalan. Tuhan pasti menolong kita. Karena kita memandang kepada Yesus. Jadi memandang kepada Yesus akan menguatkan iman kita. Memandang kepada Yesus akan membuat kekuatan dari diri Yesus itu datang kepada kita. Haleluya. Apapun persoalan yang sementara kita hadapi sekarang, di tengah-tengah pekerjaan dan pelayanan, dan kami pun hamba-hamba Tuhan, saya tidak bilang kami, saya lah hamba Tuhan. Nanti orang tersinggung kalau saya bilang kami kan. Saya hamba Tuhan beserta keluarga dan pelayanan yang masih merintis, saudara-saudara, di tempat yang baru di daerah Bekasi ini. Dengarkan baik-baik. Saya belajar memandang kepada Tuhan, dan sampai saat ini Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kami. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan pelayanan ini. Tuhan Yesus selalu menolong, selalu buka jalan, karena saya percaya memandang Tuhan ada kekuatan. Memandang Tuhan membuat iman saya kuat. Memandang kepada Tuhan membuat iman saya bertumbuh. Memandang kepada Tuhan membuat iman saya semakin dibaharui dan semakin sempurna. Memandang kepada Yesus membuat hati Tuhan terenyuh untuk datang menolong hidup kita. Jadi saya ingin berkata, kita belum selesai. Anda belum selesai. Orang bisa berkata, waduh, sudah selesai bisnisnya, sudah selesai semuanya, sudah tidak ada harapan lagi. Saya mau berkata, waktu engkau memandang kepada Yesus, engkau punya harapan baru. Waktu engkau memandang kepada Yesus, engkau memiliki segala yang dibutuhkan saat ini. Pandanglah kepada Yesus, ada mujizat, ada keajaiban. Anda bisa berjalan di atas gelombang kehidupan waktu engkau memandang kepada Yesus. Kenapa bisa? Karena Yesus sedang berjalan di atas air. Karena Yesus sedang berada di atas gelombang, Anda pun bisa berjalan bersama-sama dengan Dia. Karena itu yang Dia inginkan. Dia mau beritahu banyak hal kepada saudara waktu saudara berjalan bersama dengan Dia.
Dia ingin beritahu hikmatnya. Dia ingin beritahu jalan-jalannya. Dia mau beritahu solusi dari persoalan hidupmu. Waktu engkau belajar berjalan bersama dengan dia, dia adalah sahabat yang setia. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Teman bisnismu bisa meninggalkanmu. Saudara-saudaramu bisa meninggalkanmu. Teman-temanmu bisa menutup mata tentang usahamu, tentang apa yang sementara engkau hadapi. Mereka bisa meninggalkan engkau. Tapi dengarkan baik-baik, Yesus tidak pernah meninggalkan. Yesus akan ada bersama-sama dengan. Waktu engkau menangis, dia juga turut menangis bersama-sama dengan engkau. Waktu engkau hancur hati, dia pun hancur hati bersama-sama denganmu. Waktu engkau ada dalam pergumulan, dia pun bersama-sama denganmu di dalam pergumulanmu. Percayalah, Yesus tidak pernah meninggalkanmu. Disiplinkanlah pandangan rohanimu, hatimu untuk memandang kepada Yesus. Jadi yang penting adalah pandanglah kepada Yesus. Itu hal yang penting. Hal yang kedua, hal yang terakhir sharing saya tentang iman di dalam Ibrani pasal 12. Hal yang kedua, ayat yang ketiga. Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ketiga, dia berbicara begini. Nanti saya sambung, ini seri saudara-saudara. Pelayanan ini berseri. Ayat 3, dia bilang begini. Ingatlah selalu akan dia. Luar biasa. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang hebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Di sini firman Tuhan memberikan dorongan kepadamu. Ingatlah selalu akan dia. Jadi Tuhan ingin supaya iman kita kuat. Yang harus sudah perlengkapi adalah pikiran. Sebab pikiran adalah medan pertempuran yang terbesar di dalam hidup kita. Di pikiran inilah berkecamuk banyak hal. Di pikiran inilah ada kekuatan jahat yang mencoba mempengaruhi. Tetapi ada kekuatan Tuhan juga ingin memperbaharui hidupmu. Pikiran ini adalah medan pertempuran hidup kita. Dan Tuhan berkata, ingatlah selalu akan dia. Jadi ingatan kita harus disiplin. Ingatan kita harus didisiplin untuk selalu mengingat akan dia. Disiplin. Katakan sama-sama disiplin. Kita mesti disiplin, pikiran ini mesti disiplin, mengingat tentang Tuhan. Pertanyaannya, mengingat Tuhan tentang apa? Di sini dia katakan begini saudara-saudara. Kalau ingat Tuhan di sini dia katakan yang tekun menanggung bantahan yang hebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Jadi di sini Alkitab ini berkata saudara-saudara, justru yang diingatkan tentang Tuhan bukan mengingat hal-hal yang indah. Bukan mengingat hal-hal yang apa ya, yang enak. Tetapi di sini justru kita harus mengingat tentang Tuhan, memperlengkapi pikiran kita tentang Kristus itu, bicara tentang justru penderitaan Kristus. Sekali lagi, justru Tuhan mendorong kita untuk mengingat tentang Tuhan. Tentang Tuhan yang bagaimana? Tentang Tuhan yang menderita, menanggung dosa bagimu. Haleluya. Jadi pikiran kita yang harus diperlengkapi adalah Tuhan sudah mati bagi kita. Tuhan sudah tersiksa bagi kita. Tuhan sudah menanggung dosa-dosa kita. Jadi pikiran kita harus selalu mengingat tentang karya Yesus di Golgota bagimu. Kita harus belajar membiasakan pikiran terfokus kepada penderitaan Kristus, terfokus kepada karya Kristus di Golgota. Karena karya Kristus di Golgota itulah yang namanya amazing grace. Karena karya Yesus di Golgota itulah perbuatan Tuhan yang terbesar di dalam hidupmu. Ingatlah selalu akan Dia.
Ada pepatah bilang begini, saudara-saudara. Penderitaan itu memurnikan jiwa. Jadi penderitaan itu memurnikan sikap hati kita, memurnikan paradigma kita. Jadi ingatlah selalu akan Dia. Tuhan memberkati kita semua. Saya percaya firman ini akan membuat Anda diberkati, dan saya berdoa supaya kita semua juga diberkati. Kalau Anda sakit, Anda lemah, walau Anda yang sementara mengikuti pesan firman Tuhan ini, komunitas-komunitas, teman-teman yang sementara mengikuti, baik yang ada dimanapun Anda berada, ataupun nanti akan mengikuti setelah ini dalam recordingnya, saya berdoa supaya Tuhan menjamah, dan saya percaya Tuhan menyertai orang percaya. Percayalah, pandang kepada Yesus, dan ingatlah selalu akan Dia. Saya akan tutup dengan doa. Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi teman-teman, bagi jemaat, bagi umat-Mu yang saat ini sedang mengikuti